Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husnul Raina dari kelas 11 IC 1. Di video ini saya akan sedikit membahas terkait dengan yang sudah saya pelajari di kelas 11 mata pelajaran SKJ. Sebelum lanjut ke videonya, yuk jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hal yang akan dibahas diantaranya adalah pengertian keamanan jaringan, metode keamanan jaringan, prinsip atau aspek keamanan jaringan, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Yang pertama, apa itu sistem keamanan jaringan? Nah, sistem keamanan jaringan merupakan seperangkat aturan atau konfigurasi yang dirancang untuk mencegah atau melindungi jaringan dari ancaman yang dapat merusak jaringan. Kemudian yang kedua ada metode keamanan jaringan. Metode keamanan jaringan antara lain. Yang pertama ada akses kontrol atau mengendalikan hak akses. Kemudian yang kedua ada anti malware atau aplikasi pencegah virus. Kemudian yang ketiga ada application security atau aplikasi pengaman. Yang keempat ada behavioral analytics atau analisis kebiasaan. Kemudian yang kelima ada data loss prevention atau user atau pengguna merupakan mata rantai keamanan terlemah. Perlunya menerapkan teknologi dan proses. Kemudian yang terakhir ada email security atau pengaman akun email. Kemudian berikutnya ada prinsip atau aspek keamanan jaringan. Prinsip atau aspek keamanan jaringan yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Kemudian yang kedua ada integrity atau integritas. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Kemudian yang keempat ada authentication atau autentikasi. Yang kelima ada access control dan yang terakhir ada non-repudiation. Nah, selanjutnya ada jenis serangan pada keamanan jaringan. Jenis serangan pada keamanan jaringan ada dua. Yang pertama ada serangan pasif atau yang bersifat memantau. Contohnya wiretapping, ID scan, dan traffic analysis. Kemudian jenis serangan pada keamanan jaringan yang kedua ada serangan aktif atau yang dapat mengambil data, merubah data, dan lain-lain. Contohnya ada phishing, smurf attack, SQL injection, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, berikutnya ada pengertian scanning. Scanning adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi host, port, dan service pada network. Apa sih tujuan dari scanning? Nah, tujuan dari scanning yang pertama ada mempelajari tentang dasar-dasar scanning. Kemudian yang kedua ada mengetahui jalur network yang aktif menuju site tujuan. Kemudian yang terakhir ada mengetahui port yang aktif pada port scanner. Kemudian selanjutnya ada pengertian port scanning. Port scanning adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai status port pada sebuah host. Selanjutnya ada tipe-tipe scanning. Yang pertama ada port scanning, dilakukan untuk mengetahui service apa yang dijalankan oleh target berdasarkan well-known port. Kemudian yang kedua ada network scanning, dilakukan untuk mengetahui aktifnya suatu host dan IP address dari host tersebut. Kemudian yang terakhir ada vulnerability scanning, dilakukan untuk mengetahui sistem operasi maupun service pack yang digunakan. Nah, selanjutnya ada pengertian vulnerability scanning. Vulnerability scanning merupakan suatu proses mengidentifikasi dan menemukan kelemahan atau kerentanan dalam sebuah sistem. Dalam vulnerability scanning terdapat 3 tools yaitu Red Hat, Webkiller, dan RapidScan. Selanjutnya ada pengertian IP address. IP address merupakan sebuah alamat unik dari sebuah komputer atau alamat unik yang mengidentifikasi sebuah perangkat. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. Nah, kemudian yang terakhir ada pengertian probing atau probe. Probe atau network probing adalah sebuah aksi yang diambil atau sebuah objek yang digunakan untuk mengetahui kondisi dari suatu network. Sebagai contoh sederhana adalah dengan mengirim sebuah pesan untuk mengetahui apakah suatu host eksis atau tidak.